Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Egy Priyadi. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang, program studi D3 Analis Kesehatan. Kali ini saya akan berbagi informasi seputar masalah kesehatan, salah satunya yaitu vertigo. Memang sudah tidak asing lagi bagi kita apa itu vertigo. Namun, saya sedikit prihatin terhadap mereka yang menderita vertigo, karena mereka itu cenderung apatis. Padahal vertigo ini merupakan salah satu gejala akibat adanya penyakit serius, sehingga penanganannya sangat diperlukan. Saya persembahkan ini semua untuk teman seperjuangan saya, Sri Andriani, yang lebih dulu meninggalkan kami akibat transient ischemic attack, yang merupakan salah satu penyakit dengan gejala seperti vertigo. Untuk itu, saya mohon kepada semua orang yang melihat video ini ikut mendoakan Sri Andriani. Semoga amal ibadahnya diterima Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Diharapkan informasi dengan judul kenali penyakit penyebab vertigo ini bisa bermanfaat. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu vertigo. Penyakit atau bukan penyakit? Ya, jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, vertigo itu bukan merupakan sebuah penyakit, tetapi merupakan indikasi adanya penyakit serius. Vertigo ini terjadi akibat adanya gangguan keseimbangan sebagai adanya suatu kelainan atau kerusakan baik pada labirin, saraf vestibuler, ataupun vestibulocerebrum yang merupakan pusat saraf keseimbangan, sehingga menyebabkan penderita merasakan pusing yang hebat, seakan diri atau benda di sekitarnya itu berputar. Jika kita perhatikan gambar ini, ketiganya saling berhubungan satu sama lain, mulai dari labirin, yang merupakan bagian dalam telinga yang berfungsi mengatur keseimbangan motorik, di mana di dalamnya terdapat berkas rambut yang berfungsi menerima rangsangan yang kemudian diteruskan melalui saraf vestibular menuju pusat saraf keseimbangan atau vestibulocerebrum. Gambar ini menunjukkan titik-titik di mana impuls itu diolah atau diterjemahkan untuk kemudian disalurkan menuju otot melalui saraf motorik. Dari situ kita ketahui bahwa brainstem atau batang otak yaitu pons dan medula oblongata berperan dalam hal ini karena memang merupakan pusat saraf keseimbangan. Sekarang kita lihat labirin sebagai vestibular system. Di dalam labirin itu terdapat kista dan makula yang berperan penting dalam meneruskan impuls ke otak. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki berkas-berkas rambut yang apabila cairan endolimpatik itu mengalir, maka akan mendorong kupula sehingga rambut-rambut tersebut akan ikut bergerak. Gerakan itulah yang kemudian diterjemahkan sebagai impuls. Sama halnya dengan kista, yang membedakan pada makula adalah penerima rangsangannya saja, yaitu stereocilia. Cairan endolimpatik yang mengisi ruang pada labirin ini disekresi oleh kelenjar endolimpa. Cairan tersebut akan mengalir ke arah gravitasi, sehingga setiap kali gerakan, alirannya akan diterima oleh kista dan makula sebagai rangsangan. Baik, itu tadi sedikit informasi mengenai sistem keseimbangan. Sekarang kita berlanjut pada permasalahannya yaitu vertigo. Menurut Dr. Erin Destrin, dokter umum di Jakarta Medical Center, penderita vertigo yang sudah kronis umumnya tidak dapat berdiri ataupun berjalan dengan tegak. Hal ini dikarenakan sistem vestibular atau sistem keseimbangan dari penderita sudah terganggu, baik itu karena kelainan, infeksi atau peradangan. Sementara itu dijelaskan juga oleh Dr. Suhanto Kasmali, dokter umum di Rumah Sakit Mediros, Jakarta Timur,
bahwa vertigo bisa menunjukkan adanya penyakit serius pada tubuh, sehingga terjadi gangguan keseimbangan. Selain itu, bagi penderita lanjut usia, vertigo juga dapat menyebabkan komplikasi serius pada tubuh. Dari sini kita tahu bahwa vertigo bukan untuk disepelekan. Penderitanya harus mendapatkan penanganan sedini mungkin. Vertigo diklasifikasikan menjadi dua, yaitu vertigo perifer dan vertigo sentral. Vertigo perifer yaitu gangguan yang terjadi pada labirin maupun saraf vestibular. Berikut 4 penyakit yang menyebabkan vertigo perifer. Yang pertama ada benign paroxysmal positional vertigo atau biasa disingkat BPPV, benar, vestibular neuritis, dan labyrinthitis. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu BPPV atau benign paroxysmal positional vertigo. Merupakan gangguan pada sistem vestibular yang terjadi akibat perubahan posisi kepala disertai dengan nistagmus. Ini terjadi karena adanya penumpukan kalsium yang kemudian terbawa oleh aliran endolimpatik menuju kanalis semicularis. Berdasarkan letak BPPV dibagi menjadi 4, yaitu kanalis semicularis superior, kanalis semicularis posterior, kanalis semicularis lateral, dan yang terakhir polikanalikular atau lebih dari satu kanal. Pada kasus seperti ini, biasanya telinga penderita terasa berdengung. Kemudian yang kedua yaitu mener. Merupakan peningkatan volume endolimpa yang berhubungan dengan distensi seluruh sistem endolimpatik. Gambar sebelah kiri itu menunjukkan cairan endolimpa yang normal. Sedangkan yang kanan sebaliknya. Di sini terlihat cairan endolimpa memenuhi seluruh ruang labirin, yang mengakibatkan cairan tersebut tidak dapat mengalir secara normal, sehingga penerimaan impuls oleh berkas rambut pada kista akan terganggu. Ciri khas penyakit ini adalah kurangnya pendengaran. Yang ketiga, vestibular neuritis, yaitu peradangan pada saraf vestibular yang disebabkan oleh infeksi virus, sehingga jalannya impuls dari labirin menuju pusat saraf terganggu. Berbeda halnya dengan vestibular neuritis, labirinitis adalah peradangan yang terjadi pada bagian labirin, biasanya juga disebabkan oleh infeksi virus. Vestibular neuritis dan labirinitis itu cenderung memiliki gejala klinis yang sama. Biasanya penderita merasa sakit pada bagian telinga dan berdengung. Itu tadi beberapa penyakit yang menyebabkan vertigo perifer. Baik, selanjutnya kita bergeser ke vertigo sentral. Apa sih vertigo sentral? Vertigo sentral yaitu gangguan pada otak, khususnya di daerah brainstem atau batang otak dan cerebellum. Berikut 4 penyakit yang menyebabkan vertigo sentral. Yang pertama yaitu transient attack atau disingkat TIA. Yang kedua multiple sclerosis. 3 tumor otak. Dan 4 migrain. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, transient ischemic attack atau TIA merupakan penyempitan arteri otak dikarenakan penimbunan lemak atau arteriosklerosis, bisa juga karena penimbunan kalsium atau arteriosklerosis. Apabila penyumbatan yang terjadi sudah sangat parah, maka pembuluh darah dapat pecah sehingga dapat menimbulkan kematian. Berikutnya multiple sclerosis, yaitu peradangan mielin pada sistem saraf pusat, disebabkan oleh aktivitas limfosit. Kemudian ada tumor otak, dan yang terakhir migrain, yaitu gangguan kronis terutama pada neurovaskuler yang ditandai dengan terjadinya sakit kepala ringan hingga berat pada salah satu bagian sisi kepala. Migrain dimulai ketika sel-sel saraf hiperaktif mengirimkan impuls ke pembuluh darah
menyebabkan pembuluh darah dilarang atau dibatasi, diikuti dengan pelebaran atau pengembangan dan pelepasan prostaglandin, serotonin, dan zat inflamasi lain yang menyebabkan denyutnya menyakitkan. Berikut gejala yang ditimbulkan akibat vertigo perifer dan sentral. Vertigo perifer umumnya penderita mengalami gejala-gejala klinis seperti pandangan gelap, rasa lelah dan stamina menurun, jantung berdebar, hilang keseimbangan, tidak mampu berkonsentrasi, perasaan seperti mabuk, otot terasa sakit, mual dan muntah, sensitif pada cahaya terang dan suara, berkeringat saat tidak beraktivitas, memori dan daya pikir menurun. Sedangkan gejala klinis pada vertigo sentral yaitu penglihatan ganda, sukar menelan, kelumpuhan otot wajah, sakit kepala yang parah, kesadaran terganggu, tidak mampu berkata-kata, hilang koordinasi, mual dan muntah-muntah, tubuh menjadi lemah. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.